Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Faza Muhammad Ismail, NIM 11870700017. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Matematika Teknik. Di video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu hampiran Taylor atau deret Taylor, lalu persamaan nonlinear, metode tertutup dan terbuka, lalu eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, dan yang terakhir interpolasi. Langsung saja ke hampiran Taylor. Di sini ada Maclaurin power series. Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Formulanya seperti ini. Bisa dilihat fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama f0x, jadi ditambah turunan kedua f0 x kuadrat per 2 faktorial, lalu hingga capai tak hingga ya, f turunan n 0 xn per n faktorial. Catatan, deret infinite atau tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya dan bukan penaksiran. Lanjut, dari awal biasanya kita selalu memulai perkiraan pada nilai 0, pada titik 0. Tapi sesungguhnya kita itu bisa buat deret polinom yang berasal dari titik manapun, bebas, nggak harus 0. Ya, di sini x sama dengan x0. Dan itulah yang disebut Taylor series atau deret Taylor. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Lanjut. Rumus umum pada deret Taylor seperti ini. Fx sama dengan fx0 tambah turunan pertama fx0 dalam kurung x min x0 tambah turunan kedua x0 dalam kurung x min x0 kuadrat per 2 faktorial hingga f turunan n x0 x min x0 pangkat n per n faktorial. Atau bisa juga seperti ini. Lalu di sini bisa dilihat, tentukan nilai fx di dekat 0,35. Ya, T0x sama dengan f 0,35. Lalu bisa diperkirakan titiknya tidak jauh dari titik sini. Lalu untuk T1x sama dengan f 0,35 ditambah turunan pertama f dalam kurung 0,35 dikali x min 0,35. Hasil grafiknya akan menurun seperti ini. Dan
Lanjut, untuk T2 nya, T2X sama dengan F 0,35 ditambah turunan pertama F 0,35 dalam kurung X min 0,35 tambah setengah dari turunan kedua F 0,35 dalam kurung X min 0,35 kuadrat. Dan grafiknya akan seperti ini. Lalu T2X F 0,35 ditambah turunan pertama F 0,35 X min 0,35 ditambah setengah F turunan kedua 0,35 X min 0,35 kuadrat, dan grafiknya akan muncul seperti ini. Hampir lalu kita beralih ke truncated Taylor series. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak terhingga. Kita sebut sebagai truncated Taylor series. Seperti ini ya. Fx0 tambah F turunan pertama dari Fx0 X min X0 tambah turunan kedua F X0 X min X0 kuadrat per 2 faktorial sampai F turunan N X0 X min X0 pangkat N per N faktorial. Contoh soalnya, hampiran fungsi fx sama dengan sin x sampai orde 4 di sekitar x0 sama dengan 1 dan hampiri nilai 0,9. Langkah pertama, fungsi fx turunkan sampai orde 4 atau ya sampai turunan keempat. Sini akan kembali lagi seperti pada fx turunan keempat itu. Bisa dilihat bahwa sin x turunan dari sin yaitu cos, lalu turunan dari cos adalah negatif sin, lalu min sin ini turunannya min cos, dan min cos ini turunannya adalah sin. Lanjut ke step kedua. Setelah itu gunakan deret Taylor, langsung masukkan pada formula yaitu sin x sama dengan x0 tambah turunan pertama dari f x0 tambah x min 0 tambah f turunan kedua x0 x min x0 kuadrat per 2 faktorial tambah f turunan ketiga x0 x min x0 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah f turunan keempat x0 x min x0 pangkat 4 per 4 faktorial. Lalu diketahui x0 sama dengan itu. Masuk ke langkah selanjutnya, masukkan x. Sin x sama dengan 1 tambah cos 1 x min 1 min sin 1 x min 1 kuadrat dibagi 2
min cos 1 X min 1 pangkat 3 bagi 6, lalu sin 1 X min 1 dibagi 24. Ini X min 1 nya pangkat 4. Lalu sin X sama dengan 0,8415 tambah 0,5403 X min 1 dikurangi 0,4208 X min 1 kuadrat, lalu dikurangi 0,0901 X min 1 pangkat 3 tambah 0,0351 X min 1 pangkat 4. Lalu step yang keempat, masukkan X-nya. X kali 0,9. Sin 0,9 sama dengan 0,8415 tambah 0,5403 dalam kurung 09 min 1 dan seterusnya. Masukkan saja X-nya menjadi 0,9. Lalu sin 0,9 sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403 dikurangi 0,004208 ditambah 0,0000901 ditambah 0,0000351. Hasilnya sin 0,9 translated 0,78335651. Lanjut ke materi selanjutnya, series akurasi. Mengapa harus pakai Deret Taylor kalau bisa pakai Maclaurin? Perkiraan kita akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal X0. Kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Lalu materi berikutnya, kebersamaan nonlinear dengan metode tertutup. Di sini ada dua metode ya untuk metode tertutup. Yang pertama metode tabel, yang kedua metode biseksi, dan yang terakhir metode regulasi. Lalu ada juga penentuan akar-akar persamaan nonlinear. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang akan menyebabkan nilai fx sama dengan 0, dan akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Kurvanya seperti ini, bisa dilihat. 1,2,8 x untuk seperti ini, grafiknya bisa lihat seperti ini. Ini sumbu x dan ke atas sumbu y. Lanjut, penyelesaian persamaan linear mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. X sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax 2 tambah bx tambah c atau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Seperti ini. Rumusnya x 12 sama dengan min x plus minus akar b kuadrat
min 4AC per 2A. Lalu selanjutnya ke penyelesaian persamaan nonlinear. Ini ada metode tertutup, yaitu mencari akar pada range A atau B tertentu. Dalam range A B dipastikan terdapat satu akar. Hasil selalu konvergen atau disebut juga dengan metode konvergen. Metode tertutup ada metode tabel, metode biseksi seperti yang tadi disebutkan, metode regula falsi. Lalu masuk ke teorema. Suatu range X dalam kurung A, B mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Ya, bisa dilihat grafiknya seperti ini. FA, ini A menuju FA, dan ditarik garis seperti ini pada sumbu X. Lalu bisa juga seperti ini. Titik A di sini, titik B di sini, ditarik garis seperti ini pada sumbu X. Karena FA kali FB kurang dari 0, maka pada range X AB terdapat akar. Karena FA kali FB lebih dari 0, maka pada range X AB tidak dapat dikatakan terdapat akar. Lanjut ke metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Untuk X dan Fx, X0 sama dengan A, sininya FA, lalu Fx1 dan X1. Untuk X2 menjadi Fx2, di X3 Fx3, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B ke Fb. Lanjut ke algoritma metode tabel. Pertama, definisikan fungsi X, fungsi Fx. Lalu yang kedua, tentukan range untuk X yang berupa batas bawah X bawah dan batas atas itu X atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Lalu yang keempat, hitung step pembagian H. H sama dengan X atas dikurangi X bawah dibagi N. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah ditambah I kali H, YI sama dengan Fxi. Lalu yang terakhir, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana bila Fxk sama dengan 0, maka Xk adalah penyelesaian. Bila Fxk dikali Fxk plus 1 kurang dari 0, maka bila Fxk kurang dari sama dengan F
XK plus 1, maka XK adalah penyelesaian. Bila XK plus 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara XK dan XK plus 1. Contoh soalnya, untuk metode tabel, yang pertama, selesaikan persamaan X tambah E pangkat K dengan range X min 0,60 dan min 0,50. Setelah dilihat dari metode tabel, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x sama dengan 0,57 dengan nilai fx sama dengan 0,00477. Seperti ini. Untuk x sama dengan 0,60, yaitu fx sama dengan x tambah ex sama dengan min 0,60 ditambah e pangkat min 0,60. Hasilnya yaitu 0,05119. Untuk x min 0,59 yaitu fx sama dengan x tambah ex, yaitu min 0,59 ditambah e min 0, pangkat min 0,59. Hasilnya minus 0,03567. Lalu selanjutnya untuk x sama dengan min 0,58, yaitu fx sama dengan x tambah ex, yaitu min 0,58 ditambah e pangkat min 0,58 sama dengan 0,02010. Lalu untuk x sama dengan minus 0,57, yaitu minus 0,57 tambah minus tambah e pangkat min 0,57. Hasilnya min 0,00447. Untuk x sama dengan min 0,56, yaitu min 0,56 ditambah e pangkat min 0,56 sama dengan 0,01121. Lalu untuk x sama dengan min 0,55, yaitu fx sama dengan x tambah ex sama dengan min 0,55 ditambah e pangkat min 0,55 sama dengan 0,02695. Selanjutnya x sama dengan min 0,54, yaitu min 0,54 tambah e pangkat min 0,54. Hasilnya 0,04275. Lalu selanjutnya untuk x sama dengan min 0,53, yaitu min 0,53 tambah e pangkat min 0,53. Hasilnya 0,05860. Untuk x sama dengan 0,52, yaitu min 0,52 tambah e min 0,52 sama dengan 0,07452. Lalu untuk x sama dengan 0,51, yaitu min 0,51 ditambah e min 0,51 sama dengan 0,09049. Lalu yang terakhir untuk 0,50,
yaitu fx-nya adalah x ditambah x sama dengan min 0,50 tambah pangkat min 0,50. Hasilnya 0,10653. Lalu yang kita pilih adalah yang 0,57 dengan fx min 0,00447. Setelah dilihat dari metode tabel, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x sama dengan 0,57 dengan nilai fx sama dengan 0,00477. Metode tabel itu memiliki kelemahan, yaitu metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode table, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Seperti ini. Jika FA dan FB mempunyai opposite, lalu di antara A dan B. Ya, untuk C sama dengan A tambah B dibagi 2, hasilnya menjadi C. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengahnya seperti X sama dengan A tambah B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA kali FB kurang dari 0. Lalu, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Algoritma metode biseksi. Algoritma metode biseksi ini yang pertama didefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Dan yang kedua, tentukan nilai A dan B. Lalu selanjutnya, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Lalu yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar, bila tidak dilanjutkan. Lalu yang keenam, hitung X sama dengan A tambah B per 2. Yang ketujuh, fx-nya dihitung, dan selanjutnya, bila fx kali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x, dan fb sama dengan fx. Bila tidak, a sama dengan x, dan f sama dengan fa sama dengan fx. Jika b kurang dari a kurang dari E atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X.
Dan bila tidak, ulangi langkah 6. Contoh soalnya, untuk metode biseksi, periksa apakah salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 3x min 4 sampai iterasi kelima. Jika diketahui nilai awal x sama dengan min 11 dan x sama dengan 5 serta ketelitian hingga 2 desimal. Penyelesaian, langkah pertama, tentukan nilai A dan B. Seperti dalam soal tadi, nilai A dan B-nya yaitu min 11 dan 5. Lalu langkah yang kedua, hitung FA dan FB. Untuk FA-nya, min 11 pangkat 3 ditambah 2 kali min 11 pangkat 2 tambah 3 kali min 11 dikurangi 4. Hasilnya min 1126. Lalu FB sama dengan 5 akar 3 ditambah 2 kali 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 dikurangi 4. Hasilnya 186. Karena FA dan FB kurang dari 0, maka prosesnya belum selesai. Lanjut ke langkah ketiga, hitung X-nya, yaitu A tambah B dibagi 2 sama dengan min 11 tambah 5 dibagi 2, yaitu min 3. Lalu step keempat, hitung Fx-nya. Fx sama dengan min 3 kuadrat ditambah min 3 akar 3 ditambah 2 min 3 kuadrat tambah 3 min 3 min 4. Hasilnya minus 22. Iterasinya seperti ini. Iterasinya 0, A-nya min 11, B-nya 5, X-nya 3, Fx min 22, FA-nya minus 1126, FB-nya 186. Nilai FA sama tanda dengan Fx, sehingga iterasi 1 nilai A diganti dengan nilai X. Untuk V, min 3 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 1. Maka Fx sama dengan 1 akar 3 tambah 2 1 kuadrat ditambah 3 pangkat 1 dikurangi 4 sama dengan 2. Tabelnya akan seperti ini. Lanjut. Seperti langkah sebelumnya, jika nilai FA atau FB sama tanda dengan Fx, maka iterasi selanjutnya nilai A atau B diganti dengan nilai X. Dan tabelnya seperti ini. Dan untuk cek error, yaitu X5 min X4 dibagi X5. X5-nya ini dan X4-nya ini. Sama dengan 0,75 dikurangi 0,5 dibagi 0,75. Sama dengan 0,33 untuk errornya. Lanjut ke metode regula falsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Lalu metode ini dikenal dengan metode false position. Ya, seperti ini untuk grafiknya. Slope FB min FA per B min A sama dengan 0 min FA per C min A. C min A sama dengan min FA kali B min A per FB min FA. C sama dengan A min FA kali B min A per FB min FA. Seperti itu.
Ya, seperti ini formulanya. FB min FA per B min A sama dengan FB min 0 per B min X. Lalu X sama dengan B min FB dalam kurung B min A dibagi FB min FA. Bisa juga X sama dengan AF B min BFA dibagi FB min FA. Lanjut ke algoritma metode regulavalsi. Algoritmanya seperti ini. Didefinisikan fungsi fx-nya, lalu tentukan b atas, bawah, dan batas atas. Untuk batas bawahnya dilambangkan dengan A dan batas bawah B. Tentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum N. Hitung FA sama dengan FA dan FB sama dengan FB. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih dari E. Di mana X sama dengan FB dikali A min FA kali B dibagi FB min FA. Lalu hitung Fx sama dengan F kecil X. Lalu hitung errornya seperti ini. Jika Fx kali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Lalu akar persamaan adalah X. Lanjut ke persamaan non-linear metode terbuka. Untuk penyelesaian persamaan non-linear metode terbuka diperlukan tebakan awal, lalu Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Hasil dapat konvergen atau divergen. Jadi tidak harus konvergen atau tidak harus pula divergen. Lalu metode iterasi sederhana. Di sini ada 3 metode. Metode Newton-Raphson dan metode secant. Metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Seperti contoh, X min E pangkat X sama dengan 0. Ubah menjadi X sama dengan X, E pangkat X atau Gx sama dengan E pangkat X. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Ya, grafiknya seperti ini. Ini untuk yang konvergen, ini untuk yang divergen. Lanjut. Contoh soal, carilah akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 6 dengan tebakan awal 5 dan error 0,01. Penyelesaiannya, persamaan fx dipisahkan x dengan sebagian x yang lain, yaitu x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 7x min 6, x sama dengan akar 7x min 6, xn plus 1 sama dengan 7x n min 6. Iterasi ya tabelnya seperti ini. Lalu lanjut ke metode Newton-Raphson. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan x n plus 1 sama dengan xn min f dalam kurung xn atau f
Lalu grafiknya seperti ini untuk metode Newton-Raphson, dan yang selanjutnya algoritma metode Newton-Raphson. Algoritmanya seperti ini. Didefinisikan fungsi fx dan f1x. Tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Lalu tentukan nilai pendekatan awal x0 dan hitung fx0 dan f turunan fx0. Hitung iterasi L sama dengan 1 sampai dengan N atau fxi lebih dari E. Hitung fxi dan fxi. Lalu akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Lanjut ke metode secant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f orde x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Seperti ini rumusnya. Metode Newton-Raphson jika disubstitusikan menjadi seperti ini. XR per 1 sama dengan XR, F XR dalam kurung XR min 1 dibagi F XR min F XR min 1. Lalu algoritmanya seperti ini. Didefinisikan fungsi fx-nya, lalu didefinisikan juga toleransi error dan iterasi maksimumnya. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu x sama dengan x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi. Akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Lanjut ke metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matrik diubah menjadi augmented matrix. Seperti ini. Bisa dilihat matriknya. Metode eliminasi Gauss diubah matrik menjadi matrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Dari yang seperti ini menjadi seperti sebelah kanan. Lanjut metode dekomposisi LU. Jika matriks A non-singular atau matriks yang mempunyai inverse, maka ia dapat difaktorkan atau diuraikan atau dikekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas atau U upper dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh sebelumnya. A sama dengan LU. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, dari matriks seperti ini jadi transplementer pada baris matriks segitiga lower atau segitiga upper. Algoritmanya yaitu mendapatkan matriks L dan U, lalu menyelesaikan matriks L Z sama dengan B, lalu menyelesaikan matriks UX sama dengan Z, dan yang terakhir interpolasi. Interpolasi ini berguna untuk menaksir harga-harga tengah pada titik data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau derajat. Jenis interpolasi beda terbagi Newton.
yaitu ada interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi kubik, interpolasi Lagrange, dan grafiknya seperti ini. Lalu dimisalkan ada M bilangan X1, X2, sampai Xm, dan bilangan yang lainnya berkaitan Y1, Y2, sampai Ym. Maka masalahnya berapa harga Y pada X tersebut. Nah, ambil ruas garis yang menghubungkan titik XK, YK, dan XK plus 1, YK plus 1. Diperoleh persamaan garisnya seperti ini. Bisa di-pause jika belum mengerti. Lanjut, jadi persamaan garisnya adalah seperti ini. Dan grafiknya menjadi seperti ini. Contoh soal, ini saya mendapatkan contoh soal, mendapatkan sumber. Jika diketahui log 2 sama dengan 0,30103, lalu log 4 0,60206, lalu log 6 sama dengan 0,77815, lalu log 8 0,90309. Berapakah log 5,5? Hitung dengan orde 2 dan 3 interpolasi Newton. Penyelesaiannya seperti ini. Pada orde 2, yang dimana X0 sama dengan 6, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 2. Lalu B0 F X0 sama dengan 0,77815. B1 0,60206 min 0,77815 dibagi 4 kurangi 6. Hasilnya yaitu 0,08805. Lalu B2 seperti ini, hasilnya min 0,01562. Lalu pada F2X hasilnya 0,74584. Untuk errornya yaitu 0,74584 min 0,74036 dibagi 0,74036 sama dengan 0,548% untuk errornya. Yaitu untuk log 5,5 dalam hasil kalkulator adalah 0,74036. Untuk orde 3-nya seperti ini. Untuk B0 hasilnya 0,77815, untuk B1 hasilnya 0,08805, untuk B2 hasilnya min 0,01562, lalu untuk B3 hasilnya 0,00154. Lalu F3X sama dengan hasilnya 0,74180. Untuk errornya 0,194% dan log 5,5-nya 0,74036 dan merupakan hasil kalkulator. Lalu selanjutnya interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalkan Fgx kali Yx kontinu dan diferensiable sampai turunan n plus 1 dalam interval buka a, b, diberikan n plus 1 titik x 0 y 0, lalu x1 y 1, sampai seterusnya xn yn dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya, dan akan dicari suatu polinom berderajat n. Untuk pemakaian praktis, formula interpolasi Lagrange
dapat dinyatakan sebagai berikut. Contoh soalnya, saya mendapatkan sumber juga. Diketahui data sebagai berikut. Berapakah log 5,5 dengan menggunakan pendekatan interpolasi Lagrange orde 2 dan 3? Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya pun menyadari masih banyak kesalahan dalam cara saya memberikan informasi atau memberikan sebuah materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.